Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Firman Fauzi STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Firman Fauzi STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Jianal Fauzi dari kelompok 2 yang beranggotakan Destin Prahmana, Jordiansah, dan Ewaldo. Baik, di sini saya dan kelompok akan menyampaikan hasil presentasi kelompok kami, yaitu tentang pendekatan nilai tunai ordinal. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang pengenalan nilai tunai ordinal. Apa itu nilai tunai ordinal? Nilai tunai ordinal adalah cara untuk mengukur preferensi atau pandangan seseorang terhadap berbagai pilihan atau alternatif. Dalam skala nilai tunai ordinal, setiap pilihan diberi peringkat berdasarkan urutan yang diinginkan oleh responden, tanpa memperhatikan jarak antara setiap peringkat. Selanjutnya, bagaimana cara mengukurnya? Untuk mengukur nilai tunai ordinal, responden diminta untuk memberikan peringkat pada berbagai alternatif yang disajikan dalam urutan yang diinginkan. Setelah peringkat diberikan, data dihitung dan dianalisis untuk menentukan preferensi umum dan perbedaan signifikan antara pilihan dan yang diberikan. Selanjutnya yaitu tentang mengapa nilai tunai ordinal itu penting. Penting dalam bisnis. Nilai tunai ordinal penting dalam bisnis karena membantu dalam pengukuran preferensi konsumen dan memahami perilaku pembelian mereka. Dan manfaatnya yaitu memperoleh informasi tentang preferensi konsumen, yang kedua mengukur tingkat kepuasan konsumen, yang ketiga membantu dalam pengembalian keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tentang definisi pendekatan nilai tunai ordinal. Pendekatan nilai tunai ordinal adalah metode penilaian di mana objek atau keadaan diberi peringkat berdasarkan urutan nilai yang telah ditentukan, tanpa menentukan perbedaan absolut antara satu nilai dan nilai lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ewaldo. Persamaan nilai tunai ordinal. Nilai tunai ordinal adalah nilai yang diberikan pada suatu variabel yang memiliki urutan atau tingkatan. Persamaan untuk menghitung nilai tunai ordinal adalah sebagai berikut. N tambah 1 per setengah, di mana N adalah jumlah kategori pada variabel original. Persamaan ini akan memberikan hasil berupa bilangan bulat yang mempresentasikan nilai tunai ordinal dari setiap kategori. Metode pengukuran tunai ordinal. Dalam pengukuran nilai tunai ordinal terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Sebagai salah satu metode yang umum digunakan adalah metode Pair-Wheel Compression. Metode Pair-Wheel Compression adalah metode yang membandingkan setiap pasangan nilai pada suatu skala ordinal untuk membentuk nilai relatif dan masing-masing nilai. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur preferensi konsumen, tingkat kepuasan pelanggan, dan kualitas produk atau layanan. Penerapan nilai tunai ordinal dalam bisnis. Nilai tunai ordinal adalah metode untuk mengukur preferensi pelanggaran terhadap produk atau layanan. Dalam bisnis, nilai tunai ordinal dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan memperbaiki pengalaman pelanggan. Meningkatkan dan mengambil keputusan. Dengan menggunakan nilai tunai ordinal, bisnis dapat mengukur profesi pelanggan terhadap berbagai produk atau layanan. Memperbaiki pengalaman pelanggan. Dengan memahami preferensi pelanggan, bisnis dapat memperbaiki pengalaman pelanggan, misalnya dengan mengetahui produk mana yang paling disukai oleh pelanggan. Analisa nilai tunai ordinal. Analisa nilai tunai ordinal adalah metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi preferensi atau prioritas dalam suatu kategori yang memiliki tingkat atau level. Metode ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, keuangan, dan penelitian. Cara menganalisa nilai tunai ordinal adalah dengan memberikan nilai pada setiap level dan
atau tingkat dalam kategori yang sedang dievaluasi. Nilai ini harus berurutan dan berdasarkan tingkat prioritas dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Setelah ini dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan total nilai tunai ordinal dari setiap item dan kategori tersebut. Sekian presentasi akan dilanjutkan oleh Jordi. Keuntungan dari pendekatan nilai tunai ordinal. Menggunakan pendekatan nilai tunai ordinal untuk keuntungan bisnis. Pendekatan nilai tunai ordinal memungkinkan bisnis untuk mengukur preferensi pelanggan dan menggunakan untuk meningkatkan keuntungan. Dengan menentukan urutan preferensi, bisnis dapat mengoptimalkan portofolio produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keuntungan bisnis, pendekatan nilai tunai ordinal membantu bisnis mengidentifikasi produk dan layanan yang paling populer di antara pelanggan mereka, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan dan pemasaran produk yang saling menguntungkan. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menentukan harga yang tepat untuk produk dan layanan mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan keuntungan mereka. Kerugian dan pendekatan nilai tunai ordinal. Pendekatan nilai tunai ordinal memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan bisnis. Salah satu kerugian utama adalah bahwa metode ini tidak memperhitungkan besarnya perbedaan antara nilai-nilai ordinal. Dalam pendekatan ini, perbedaan antara nilai 1 dan nilai 2 dianggap sama dengan perbedaan nilai antara nilai 2 dan 3. Padahal sebenarnya perbedaan bisa jauh lebih besar. Cara menghindari kerugian ini, salah satu cara untuk menghindari kerugian ini adalah dengan menggunakan metode nilai tunai interval. Dalam metode ini, perbedaan antara nilai-nilai diukur dalam satuan yang sama, sehingga perbedaan antara nilai 1 dan 2 bisa jauh lebih besar daripada perbedaan antara nilai 2 dan 3. Selain itu, penggunaan teknik analisis data yang lebih canggih seperti regresi linear juga dapat membantu mengatasi kerugian dari pendekatan tunai ordinal. Contoh penggunaan metode nilai tunai interval. Misalnya, dalam membandingkan harga dua produk berbeda, kita dapat menggunakan metode nilai tunai interval untuk menghitung perbedaan antara kedua produk dalam satuan mata uang yang sama. Dengan demikian, kita dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kadestin. Baik, untuk studi kasus penggunaan nilai tunai ordinal dalam industri seperti nilai tunai ordinal digunakan untuk mengukur kualitas produk layanan. Dengan menggunakan skala ordinal, perusahaan dapat membentuk peringkat ataupun berdasarkan kualitas dan performa. Next. Pertimbangan etis dalam penggunaan nilai tunai ordinal. Yang pertama ialah menghindari bias. Dengan begini, pastikan bahwa penggunaan nilai tunai ordinal tidak memihak ataupun merugikan kelompok tertentu. Lalu yang kedua, keterbukaan dalam transparansi. Pastikan bahwa penggunaan nilai tunai ordinal dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak dapat memahami dan mengevaluasi penggunaannya. Kemudian, contoh penggunaan nilai tunai ordinal. Di sini referensi memberikan contoh penggunaan nilai tunai ordinal dengan setiap risiko diberi nilai ordinal antara 1 dan 10 berdasarkan tingkat keparahan dan juga kemungkinan terjadinya risiko. Nilai tunai ordinal digunakan untuk menghitung nilai manometer yang diharapkan dari pengurangan risiko tersebut. Kesimpulan yang didapati dari presentasi nilai tunai ordinal di sini ialah bagaimana hal tersebut dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan dari penjelasan yang disampaikan dan disimpulkan bahwa pendekatan nilai tunai ordinal dapat membantu dan mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan memberikan bobot yang jelas pada setiap kriteria yang diperlukan. Next. Baik, untuk referensi dari ordinal value approach to monetary value, saat memperhitungkan tunai ordinal, ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti yang pertama, konsistensi nilai ordinal harus konsisten dengan preferensi konsumen. Lalu yang kedua, efisiensi. Metode perhitungan harus efisien dan mudah dilakukan. Yang ketiga, validasi. Metode perhitungan harus valid dan dapat diandalkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai industri besar 2. Kurang lebihnya mohon dimaklumi.
Dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?